Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan coba membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bukti transaksi yang terakhir adalah sampai dengan bukti transaksi nomor 9. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas tentang bukti transaksi nomor 10. Di dalam bukti transaksi nomor 10 ini disebutkan ada PT Ibu Pertiwi. Di sini tulisannya adalah faktur PT Ibu Pertiwi kepada PT Aku Jatuh Cinta. PT Ibu Pertiwi mengirimkan PT Aku Jatuh Cinta. Tanggal kirimnya adalah 20 November dengan nomor PO-nya adalah 10, terminnya 3/10, N/30. Nah, kalau kita melihat bukti transaksi seperti ini, kita coba lihat analisa PT Ibu Pertiwi mengirim kepada PT Aku Jatuh Cinta. Kamu pada saat ini bekerja di PT Aku Jatuh Cinta. Pada saat PT Aku Jatuh Cinta mendapatkan barang dari PT Ibu Pertiwi, berarti PT Aku Jatuh Cinta sedang membeli barang di PT Ibu Pertiwi. Jadi faktur ini disebut sebagai faktur pembelian. Jika ada faktur pembelian, maka teman-teman memasukkan atau mencatatnya ke dalam purchase journal atau jurnal pembelian. Berapa jumlahnya? 317.900.000 dengan rincian 15 kuantiti adalah untuk TV. Harganya masih tetap 12.600.000. Dan untuk 10 kuantiti AC harganya pun tetap masih 10 juta. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, maka kita langsung kepada purchase journal atau jurnal pembelian. Ya, kita buka, kita lihat di sheet nomor 3, purchase journal. Tanggalnya adalah tanggal 20, bulannya adalah November. Evidence number-nya adalah F01. Deskripsinya adalah PT Bumi Pertiwi. Oke, kita renggangkan dulu. Nah, seperti biasa kita kasih warna ini untuk debit itu warna hijau ya. Dan untuk kredit kita kasih warna kuning. Oke, pada saat terjadinya pembelian, maka apa yang dikredit? Pada saat PT Aku Jatuh Cinta membeli, maka PT Aku Jatuh Cinta mendapatkan barang. Barang itu adalah barang persediaan, maka persediaannya bertambah. Kalau persediaan bertambah, maka posisinya ada di debit, karena persediaan adalah masuk ke dalam komponen harta. Di manakah letak persediaan? Letak persediaan adalah di merchandise inventory. Sekarang pertanyaannya, berapakah merchandise inventory-nya dan berapakah PPN income-nya? Karena di kebijakan akuntansi perusahaan ini, setiap kali ada pembelian, maka berlakulah PPN income. Oke, sekarang yang sudah kita ketahui dulu adalah total hutangnya, total piutangnya, total utang ya, account payable. Total utangnya, karena utangnya bertambah ya. Utang PT Aku Jatuh Cinta bertambah. Sebesar berapa? Sesuai dengan bukti transaksi nomor berapa? 317.900.000. Oke. Nah, selanjutnya kita rinci dari 317.900.000 itu apa saja. Oke, kita lihat. Persediaan. Kita hitung. 15
kali 12.600 hasilnya berapa? 189 juta. 10 dikali 10 juta hasilnya adalah 100 juta. Kalau kita total, maka 189 juta ditambah 100 juta hasilnya adalah 289 juta. Nah, kita total di sini. Berarti nilai persediaannya itu adalah 289 juta. Kita tarik agar kelihatan angkanya. Oke. Nah, sementara PPN income-nya berapa? 10% kali 289 juta. Berapa? 28.900. Nah, ini adalah hasil daripada bukti transaksi nomor 10 ya, bukti transaksi nomor 10. Oke. Selanjutnya kita ke bukti transaksi nomor 11. Di sini jelas bukti penerimaan kas. Jika Anda sebagai akuntan mendapatkan bukti penerimaan kas seperti ini, maka akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Nah, PT Aku Jatuh Cinta menerima kas dari toko Metro Elektro sebesar 167.904.000. Nah, keterangannya adalah ini adalah pelunasan faktur F11. Faktur F11 strip 1 tertanggal 13 November 2018. Ini sales plus PPN outcome dengan diskon 4%. Ini kalau nggak salah kita sudah bahas tidak ada faktur F11 ya, tapi kayaknya faktur F10. Kita lihat tanggal 13 ya, 13 November. Nah ini F10 ya, bukan F11. F10 13 November. Hutangnya waktu itu 228 juta. Masih ingat ya? Nah, dari faktur F10 ini juga ada returan juga. Ada returan sebesar, returannya di tanggal 17 nih, lihat. Jadi kita harus meng-cross check apa yang sudah kita input. Returan tanggal 17. Sebesar 53. Nah, ini dia. Ini adalah returan. Ini adalah dari faktur F10 nih, bukan F11 ya. Ini waktu itu udah kita koreksi. Nah, jadi sisanya berapa? Faktur sisanya berapa jadi? 228 juta dikurangi 53.900 hasilnya adalah 174.900. Nah, berarti PT Aku Jatuh Cinta masih memiliki hutang sebesar piutang sebesar 174.900. Nah, maksudnya apa? Jadi piutang yang ada di toko Metro Elektro itu masih ada sekitar 174.900. Itu dari mana? Dari faktur F10 pada saat adanya penjualan yaitu 228.800 dikurangin adanya returan di tanggal 17 bulan 11 yaitu 53.900.
sisanya adalah 174.900.000. Nah, 174.900.000 ini menjadi posisinya adalah di kredit karena dia berkurang pada saat terjadinya pembayaran. Oke. Nah, jadi jumlah 167.900.000 ini apa? Ini adalah kas yang diterima. Kas yang diterima. Jadi, kenapa piutangnya 174.900.000 kok kas yang diterima 167.904.000? Karena ada diskon 4%. Ya, coba kita masuk ke jurnal cash receipt jurnal. Oke. Tanggalnya adalah tanggal 22 November. Buktinya PKM 11 strip 2 ya. Toko mana ini? Toko Metro Elektro. Sama ya, kita copy paste aja. Jadi kas yang diterima berapa? Sesuai dengan bukti yaitu 167.904.000. Utangnya berapa? Utangnya tadi udah kita hitung adalah 174.900.000. 174.900.000 itu dari mana? Itu adalah dari faktur pembelian F10 strip 1 di tanggal 13 bulan 11. Itu ada penjualan sebesar 228.800.000. Kemudian dari penjualan itu ternyata ada yang rusak sehingga direktur pada tanggal 17 November 2018 sebesar 53.900.000. Anda lihat lagi transaksi tanggal 13 tuh returan ya. Nah, sehingga sisanya adalah 174.900.000. Apakah ini sudah balance? Belum. Ini belum balance karena cash-nya baru 167.904.000, sedangkan account receivable-nya 174.900.000. Selanjutnya di mana? Yang harus kita cari adalah sales discount karena ada pembayaran kurang dari 10 hari. Diskonnya adalah 4% tadi di dalam soal ya. Diskon 4%. Sehingga hasilnya adalah 6.996.000. Oke. 6.996.000. Ini adalah bukti transaksi nomor 11. Selanjutnya kita ke bukti transaksi nomor 12. Kalau kita lihat di dalam bukti transaksi nomor 12 ini adalah nota kredit. Ingat, jika ini nota kredit biasanya dia masuk ke dalam dia returan. Kalau dia nota kredit maka dia akan masuk ke dalam memorial jurnal. PT Ibu Pertiwi mengirimkan kepada PT Aku Jatuh Cinta. Ya. PT Aku Jatuh Cinta. Atas faktur nomor F01 tertanggal 20 November 2018. Ini adalah returan. Kira-kira ini retur apa? Retur penjualan atau retur pembelian? Ini adalah retur pembelian. Oke. Kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang telah dikembalikan. Jumlahnya berapa? Kalau teman-teman lihat,
Soalnya ini seharusnya 24.860.000. Kalau di soal sebelumnya 24.680.000. Kebalik. Makanya ini harus dirubah menjadi 24.860.000. Rincian yang diretur apa saja? Yaitu satu kuantiti TV seharga 12.600.000 dan AC seharga 10 juta. Ya, jadi jika ada soal seperti ini, maka pada saat ada returan pembelian, maka kita langsung masuk ke dalam memorial jurnal. Oke. Pada saat pembelian, itu kan account payable posisinya di kredit. Maka pada saat diretur, maka posisinya berubah. Account payable menjadi di debit, merchandise inventory di kredit, PPN income di kredit. Oke. Kita masuk ke sini. Tanggalnya adalah 25 ya. Betulkah? Ya, tanggal 25 November ini tanggalnya. Nomor bukti transaksinya adalah NK 11-2. Tadi apa saja yang di debit? Tadi berubah ya. Account payable jadinya di debit karena dia untuk mengurangi. Jadi yang di kredit adalah MI atau merchandise inventory sama PPN income. Nah, kita bikin agak menjorok ke dalam ini. Terus ini kita tarik agar mudah. Siap. AP nomor akunnya berapa? 2 strip 1.200 ya. Anda lihat lagi nanti. Terus MI 1 strip 1.500 ya. PPN income 2 strip 1.600. AP-nya berapa? Sesuai dengan bukti transaksi. Berapa tadi? 24.860.000. MI-nya berapa? 22.600. Ini dari mana? Teman-teman hitung. 1 kali 12.600. 1 kali 10 juta berapa hasilnya dijumlah menjadi 22.600. Terus PPN income-nya berapa? 10% dari 22.600 yaitu 2.260.000. Nah, ini adalah jawaban untuk bukti transaksi nomor 12. Selanjutnya, bukti transaksi nomor 13. Ini sudah jelas, bukti transaksi nomor 13 adalah bukti pengeluaran kas. Maka dia akan masuk ke dalam pengeluaran kas atau cash payment journal. Berapa? Nomor buktinya adalah BKK 11-3 dibayarkan kepada PT Bumi Pertiwi sebesar 284.248.800. Nah, ini keterangannya adalah pelunasan faktur F01 tertanggal 20 November 2018 plus PPN income dengan diskon 3%. Coba kita lihat faktur F01 yang tertanggal 20 November. 20 November. Nah, ini dia. F01 tanggal 20 November. Waktu itu adalah pembelian ya.
Waktu itu ada pembelian sebesar 317.900.000. Ya, tanggalnya adalah 20 November. Sementara membayarnya adalah pada tanggal 28 November ya, tadi ya. 28 November. Nah, jadi 317.900.000 pada saat itu. Ya kan, belinya. Kemudian ada retur. Lihat retur di tanggal 25 sebesar 24.860.000 yang barusan kita kerjakan. Nah, nih. Ini dia. Ada returnya. Sehingga sisanya berapa? Sehingga sisa utangnya adalah 293.040.000. Dari mana? Dari pembelian tanggal 20 November 2018 sebesar 317.900. Nah, ini kita lihat di ini utangnya. Ini utangnya waktu beli. Kemudian ada returan sebesar 24.860.000. Jadi ini 317.900 dikurangin 24.860.000, hasilnya adalah 293.040.000. Oke, kita masuk ke jurnal cash payment journal ya, cash payment journal. Tanggalnya adalah tanggal 28 November. Nomor buktinya adalah BKK 11/3. Deskripsinya apa? PT Bumi Pertiwi. Tadi account payable-nya berapa? Account payable tadi udah kita hitung bersama-sama, yaitu sebesar 293.040.000. Oke. Kenapa account payable posisinya di debit? Karena pada saat terjadinya pembelian itu posisinya di kredit. Maka pada saat adanya pembayaran, maka posisinya di debit. Karena account payable-nya berkurang. Nah, selanjutnya mana yang harus dikredit? Utangnya sudah berkurang 293.040.000. Yang dikredit mana? Yang dikredit adalah cash in bank. Kasnya berkurang. Karena PT Aku Jatuh Cinta mengeluarkan uang. Berapakah uang yang dikeluarkan? Sesuai dengan bukti transaksi. 284 juta 248.800 ya. Oke. Nah, kan belum balance tuh. Cash in bank-nya 284.248.800, sedangkan account payable-nya 293 juta. Nah, ternyata ada PPN income. PPN income adalah 10% kali total. Kali total utang ya, 10%. Berapa? Dikalikan total utang 800. Ini seharusnya bukan PPN ya.
Seharusnya bukan PPN income. Sebentar. Pada saat pembelian kita lihat. Oke. Kas ya, pada saat ada pembayaran maka terjadilah kas. Selanjutnya karena dia itu mengembalikannya kurang dari 10 hari ada diskon 3%, yaitu 3% dikali 293.040.000 ya tadi totalnya. Jadi berapa? Ini bukan PPN tapi kita ke purchase discount. Salah ya, bukan PPN income tapi kita ke purchase discount. Karena pembayaran utangnya dia adalah 293.040.000. Tetapi dibayar kurang dari 10 hari, maka dia dapat diskon sesuai dengan soal ini. Dapat diskon sebesar 3%. Ya, 3%. Maka purchase diskonnya adalah 293.040.000 kali 3%. Berapa di sini? Coba teman-teman hitung nanti. 8.791.000. Ini adalah transaksi untuk PT Bumi Pertiwi. Jadi ingat, di dalam kita mengerjakan setiap transaksi, maka dia akan berkaitan dengan transaksi-transaksi yang di atasnya. Oke, selanjutnya bukti transaksi nomor 14. Sudah jelas untuk bukti transaksi nomor 14 adalah bukti pengeluaran kas, maka dimasukkan ke dalam cash payment journal. Dibayar kepada Bank Mandiri Jakarta 15 juta. Untuk apa? Pembayaran angsuran bulanan jangka panjang. Toloan dari Bank Mandiri termasuk bunga 8%. Oke, jadi adanya pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas pasti kasnya di kredit ya. Kasnya di kredit sebesar 15 juta. Kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ya, di sini cash payment journal. Ini masuknya kemana? Kita masukkan ke dalam account name. Pada saat terjadinya pembayaran utang, maka utangnya di debit. Utangnya dalam bentuk adalah, ini kita tulis tanggal dulu ya, biar mudah teridentifikasi. Tanggal 29 November. Nomornya adalah BKK 11 strip 4. Ya. Deskripsinya banyak ya, karena tadi dibagi nih, ada pembayaran Bank Mandiri Loan, sama ada interest expense, yaitu beban bunga. Jadi setiap kali ini ada konsekuensi dari membuka usaha, tapi kita menggunakan dana pinjaman. Maka konsekuensinya adalah kita harus membayar angsuran plus bunga. Ya, jadi posisinya ada di mana? Untuk Bank Mandiri Loan itu kan di sini tidak ada kolom tersendiri, maka di sini kita masukkan ke dalam account name adalah Bank Mandiri Loan. Kita bisa tahu kenapa akunnya namanya Bank Mandiri Loan. Kita bisa lihat di soal. Di soal itu ada nama-nama akun yang memang sudah baku. Bank Mandiri Loan itu nomornya berapa? 2/200. Berapa pembayaran Bank Mandiri Loannya? Sebelum berapa langsung kita di bawahnya lagi Bank Mandiri Loan. Pada saat membayar hutang, maka di situ ada beban bunga juga ya. Beban bunga itu namanya interest expense.
Cash expense itu berapa? Nomor akunnya 9 strip 1100. Teman-teman koreksi kalau misalnya salah. Nah, kita tahu uang kas yang dikeluarkan berapa? Sebesar 15 juta. Kalau kita mengeluarkan kas udah otomatis depositnya di kredit ya, kasnya berapa? 15 juta. Oke. Setelah kas dikeluarkan, selanjutnya kas ini kita bagi. Berapa sih untuk Bank Mandiri Loan dan berapa bunganya? Oke. Maka dari situ kita bisa ketahui bahwa bunga itu kan 8%. Jadi 15 juta kali 8% berapa? Adalah 1.200.000. Nah, masih tersisa kan? Jadi sisanya berapa? 15 juta dikurang 1.200.000, maka pembayaran kredit atau Bank Mandiri Loannya adalah sebesar 13.800.000. Nah, ini adalah bukti transaksi nomor 14. Betul ya? Nomor 14. Nah, di dalam soal ini terakhir adalah di bukti transaksi nomor 15. Di bukti transaksi nomor 15 ini ada namanya nota kontan, berarti ini ada pembayaran cash. Tunai ya, tunai. Kalau pembayaran tunai berarti bagaimana jurnalnya? Masuk ke mana? Masuk ke dalam penerimaan kas, karena kita secara tunai menerima uang. PT Aku Jatuh Cinta menerima uang tunai. Nah, ini adalah penjualan, tapi penjualannya tunai. Ya, namanya penjualan tunai. PO-nya 15, tertanggal 29 KN 11-1 ya nomornya. Sebesar berapa? 207.500.000. Nah, rinciannya adalah 5 kuantiti untuk TV, 8 kuantiti untuk AC. Nah, di sini ada koreksi VAT collect yang teman-teman sudah terima adalah cuma 150, tapi seharusnya adalah 150.000. Ini sudah saya koreksi. Nah, kalau ada nota seperti ini atau bukti transaksi seperti ini, maka teman-teman memasukkannya ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, karena kita secara tunai menerima kas. Cash receipt journal. Kita isi di sini tanggalnya dulu adalah tanggal 29 ya. November. Bukti transaksi KN1 strip 1. Nah, deskripsinya apa? Deskripsinya adalah sales ya, jualan tunai. Berapa salesnya? Sebesar, karena kita mendapatkan uang, maka kasnya berada di posisi debit. Sebesar berapa? 207.500.000. Kita dapat uang kas 207.500.000. Oke. Selain itu, yang dikredit apa? Pada saat terjadinya penjualan, maka kas di debit, terus yang dikredit adalah penjualan, ya kan? Pendapatan atau penjualan sama aja. Ada nggak kolom khusus? Nggak ada, maka kita tulis di sini sales. Nomor akun sales berapa? 4 strip 1.100. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 188.500.000. Ini angka ini dari mana? Kita tinggal menjumlahkan saja. 5 kali 18.500, 8 kali 12.500. Totalnya adalah 188.500. Terus
ada pada saat terjadinya penerimaan uang tunai, maka penjualan di situ juga ada yang namanya PPN outcome ya. Karena nggak ada kolom khusus di sini, PPN outcome adanya posisi di debit. Seharusnya nih bukan posisi di debit ya, adanya di sini. Tapi nggak apa-apa. Tapi teman-teman nanti akan mendapatkan formnya seperti ini nanti di sana ya, kurang lebih PPN outcome. Kalau tidak ada, jadi kalau tidak ada kolom, maka kita buat sendiri di dalam account name. Ya. 2 strip 1.500. Berapa PPN outcome-nya? 10% dikalikan 188.500. Sebesar 18.850. Nah, di situ juga ada trade collect 150.000. Ya, 150.000. Nah, di sini. Ada kolom khusus kah? Nggak ada, maka kita tulis. Singkat aja. 8 strip 1.400 ya. Berapakah? Jadi ini 150. Nah, ini adalah jurnal untuk bukti transaksi nomor 15. Tapi apakah sudah selesai? Belum, karena pada setiap kali terjadinya penjualan barang persediaan, maka di situ pasti akan berpengaruh COGS atau harga pokok penjualan dan merchandise inventory-nya. Oke. Berapa COGS-nya dan berapa persediaannya? COGS pada saat terjadinya penjualan maka dia ada di posisi debit, dan merchandise inventory pada saat terjadi penjualan posisinya di kredit. Persediaan ini pada saat penjualan dia kan berkurang, maka dia di kredit. Sebesar berapa? Kita hitung. TV itu harga modalnya berapa? Ini kan harga jual nih 18.500.000. Ini juga 12 juta itu harga jual. Nah, sekarang harga modalnya berapa? Karena kita kalau mau menghitung harga pokok, maka harus dikalikan harga modal. 5 kali harga modal TV, 8 kali harga modal TV. Adanya di mana? Di atas. Harga modalnya untuk TV itu kita lihat nih di sini harga modal untuk TV adalah 12 juta kalau nggak salah ya. 12.600.000. Ini harga modal ya. Dan untuk AC adalah 10 juta. Itu harga modal. Jadi dikalikan itu. Oke. Setelah dikalikan itu, hasilnya kita masukkan ke sini. 143 juta. Maka kalau merchandise 143 juta, COGS-nya pun sama 143 juta. Tadi terus 43. Oke. Yes. Jadi untuk transaksi nomor ini, nah ini ada beberapa kita warnain beda ya, ungu. Nah, kita kasih warna ungu nih. Transaksi nomor 29 nih. Jadi ada seperti ini posisinya ya. Mendapatkan uang sebesar 200.500.000. Itu terdiri dari penjualannya 188.500.000, ada PPN outcome 18.850.000, paid collect-nya 150.000. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk COGS-nya adalah 143 juta dan merchandise inventory 143 juta. Demikian untuk pemaparan atau penyelesaian seluruh transaksi yang saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika masih ada yang belum paham, boleh nanti dikomunikasikan lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.